karena si Lela anak kepala desa. Kenapa aja harus si Lela anak kepala desa? Kayaknya nggak usah pakai pelet lah itu mah ya gitu. Asal lebay nggak sih? Dukun juga kan ada yang bawa-bawa agama teh. Kan siapa tahu si Lela juga ternyata memang menyimpan perasaan, cuman karena dia perempuan dia menahan itu. Gitu. Kalau mukjizat itu di luar nalar. Yang tadinya dia teh malu ngedeketin si Lela. Jadi berani. Karena pede nih cewek bakal cinta sama gua. Gitu. Disembur anjir. Kebayang nggak sih? Ya, musrik. Obrolan lirik sampai Mbah dukun sedang ngobatin pasiennya sih. Kontol katanya sakitnya karena diguna-gunawan. Sambil komat kamit mulut Mbah Dukun baca manga. Segelas air putih lalu pasien disembur. Terus apalagi sih itu? Mbah Dukun, tolong juga saya yang sedang mabuk cinta karena si Lela anak kepala desa yang membuat aku tergila-gila. Ini lagi rame nih gue. Lagi rame. Lagu Mbah Dukun Bukan lagunya, bukan. tapi Mbah Dukunnya. Oh, si Mbah Dukun. Iya, lagi rame ya. Ya, muncul terus di muncul TikTok. Terus, ya, muncul terus. Pesulap merah dan ada cucunya Mbah Priuk katanya ya. Habib Jindan itu ya. Aja seru. Tapi di lagu ini ya gue orang heran kenapa ya ada orang kan lagu ini bercerita tentang ada orang suka sama cewek si Lela anak kepala desa datang ke dukun terus disembur anjir. Kebayang nggak sih? Mana bau jigong si dukun. Mana jika dukun kan ngopi hitam sama ngerokok terus ya. Iya aja terus pasti baunya nggak jelas tuh anjir. Disembur aja. Kenapa aja harus disembur? Lalu pasien disembur. Buah. Terus kenapa mau aja? Jugi. Kenapa mau gitu disembur sama dukun yang pasti Karena bau pisang? keyakinannya kali aja. Nah, ada di lagu ini juga. Dan tak lupa doaku paling utama kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oh bagus ya lirik lagunya ya. Semoga cinta kita abadi selamanya. Gitu dia teh. Oh itu iya bagus sih. Menggambarkan ya. Jadi ada Allah juga bawa Allah juga ini tuh. Iya, tapi menggambarkan mungkinnya menggambarkan memang beberapa orang tuh seperti itu Jal. Gimana? Oh, dua gitu. Iya. Musyrik gitu ya. Oh, saya nggak tahu lah kalau masalah musyriknya. Oh iya, ya anggap aja gitu. Musyrik. Ya gitu kali gue. Iya kan. Jadi kalau yang saya dengar kan ternyata musyrik ya. Iya, musyrik itu namanya. Tapi syirik. bawa itu juga gitu. Bawa Tuhan juga gitu. Kan syirik teh definisinya menduakan Tuhan. Gitu. Mana teh percaya Tuhan nih. Tuhan ada. Tapi teh mana teh minta tolong juga ke zat yang bukan Tuhan gitu. Iya. Anjing lagu ini teh. Ya mungkin kan mereka juga kayak gitu. Yang dari Mereka saya tuh lihat siapa? ya. Mereka tuh siapa? Dari pasiennya apa? Pasien dan si mbahnya. Si mbah dukunnya. Iya. Gitu gimana, Man? Iya, mereka juga kan seolah-olah ya orang kita kan yang pergi ke dukun itu kan sekarang gini ya, kan di kita tuh mayoritas beragama muslim. Ya. Anggaplah saja mereka muslim. Anggap saja mereka melakukan sholat dan lain-lain. Tapi mereka malah pergi ke dukun gitu. Mungkin ya itu juga maksud lagunya kan gitu. Dan tak lupa doaku paling utama kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi ada bagusnya juga. Jadi yang paling utama gitu. Jadi, tapi tetap salah.
Ya, cuman kan susah ya. Sekarang disebut Iya. salah juga. Nggak, Apakah adakah yang mengaku salah? Kalau misalkan dari perspektif dukun nggak bisa, enggak dong gitu. Iya. Karena dukun juga kan ada yang bawa-bawa agama teh nih. Berkedok agama teh gini. Ya, agama sebagai komoditas teh. Ya, gitu. Yang Berat ya. dukun bilangnya ini tuh agama gitu. Misalkan ada yang dijampe-jampe gitu, air minum nih didoain terus nih minum gitu. Kalau emang bisa gitu mah saya pengen tapi kan Tuhan gitu, itu mah masalahnya urusan Tuhan kan sebenarnya mah. Kalau saya mah kan yang bisa nyembuhin gitu teh kan Isa ya. Mukjizat berarti kan Mukjizat itu berarti. mukjizat cuy. Nah, yang saya takutkan anjing. Ini takut sih ya. Takutnya apa? Takut saya takut salah ngomong. Ya nggak apa-apa. Cuman ini minta maafnya dari sekarang aja. Ya. Minta maaf saya. Ini mah hanya sekedar apa ya? Omongan asal aja lah. Yang asal ini, tanpa ilmu lah. Tanpa ilmu. Saya nggak punya basic ilmu. Cuman asumsi ada apapun lah. Betul. Jadi menurut Maneh kan salah dong berarti. Salah dong, harusnya. Praktek itu tuh salah. Harusnya. Nah, yang saya takutkan gini. Kan yang kalau base-nya nih ya, kalau pondasinya adalah kitab agama-agama yang turun dari langit ya. Berarti kan pondasinya yang bisa melakukan mukjizat itu adalah nabi-nabi Dan usul ya. atas kehendak Allah, yang kehendak Tuhan. mempunyainya gitu ya. Nah, saya takutnya dengan banyaknya orang-orang yang seolah-olah melakukan mukjizat hari ini, orang-orang akan berpikir jadinya, wah berarti nabi juga Dukun. biasa aja. Oh biasa aja. Karena Kirain mukjizat nabi. itu sesuatu yang biasa. Orang biasa juga bisa punya mukjizat. Nah, takutnya ada orang-orang yang tergiring bahwa ya nabi itu tidak sesakti itulah. Karena mukjizat bisa dilakukan ternyata bukan hanya oleh nabi. Iya. Cing bahaya kan, ngeri kan jadinya. Ngeri coy. Kalau misalkan kayak gitu. Iya. Ada tuh yang di sana juga yang bisa menghidupkan orang mati. Si Sai Baba pernah dengar nggak? Sai Baba India, yang India. Itu kan bisa menghidupkan orang mati. Nggak tahu trik atau gimana. Tapi kalau dipercayai, kan yang bisa menghidupkan orang mati Yesus juga kan? Satu-satunya kan ya? Ada Ibrahim pernah. Nah, Bukan orang tapi Ibrahim. Bukan orang, menghidupkan burung. Oh, ya Burung. menghidupkan manusia lah berarti. Ya intinya makhluk hidup ya. Menghidupkan manusia Yesus. Nabi Ibrahim tuh burung udah dipenggal, Disatuin lagi. dipenggal, terus pokoknya semua bagiannya dipotong-potong, terus dipisah. Dipisah si tempat kepalanya di gunung mana, ini gini di sini. Terus disatuin lagi. Itu salah satunya. Keren. Ya, tapi orang percaya karena nabi gitu. Karena mukjizat Mukjizat. dari kalau Maneh bilang zat, dari zat yang Maneh yakini Iya. adalah maha segalanya itu. Iya, betul. Kan ada keajaiban nih, Goy. Ada mukjizat. Miracle ya. Ada mukjizat, ada dua. Kalau orang definisinya beda. Kalau keajaiban itu sesuatu hal yang masih logis tapi nggak umum. Kayak misalnya Maneh tiba-tiba hal yang nggak kepikiran sama Maneh tapi terjadi, bisa jadi miracle ya. Bisa jadi miracle. Kalau mukjizat itu di luar nalar. Kayak misalnya Musa membelah lautan. Wah, di luar nalar kan nggak bisa. Hanya dengan tongkat. Gitu. 7 keajaiban Tongkat dunia. bukan sih? Tongkat, begitu. Tongkat. Kalau 7 keajaiban dunia kan bisa aja ngebangun Borobudur. Iya. Terus nature kan Pulau Komodo mah emang nature gitu. Itu keajaiban gitu. Nah, itu memang keajaiban. Tapi kalau mukjizat ada lagi karomah. Karomah juga itu kepada para wali ya, kayak sholat di atas air misalkan, bisa sholat di atas air gitu misalkan. Keajaiban kalau menurut orang masih termasuk keajaiban gitu. Enggak, karena ada liquid, ternyata zaman sekarang juga ada liquid yang bisa mengeras dengan sendirinya kalau kena benturan. Atau ada manusia yang mampu mengendalikan air, Avatar, Legend of Aang. Legend of Aang ya. Ya masih adalah keajaiban itu, tapi kalau untuk mukjizat nggak ada. Nah sekarang si Mbah Dukun, kalau
bah dukun bener nih. Orang teringat sama pesulap merah aja. Kan ini lagunya tolong saya yang sedang dimabuk cinta pada si Lela. Kalau Maneh ada nih dukun emang bener terbukti nih bisa ngepelet gitu. Maneh mau ngepelet siapa? Yuna lah. Iya kan? Sama aja. Si pesulap merah juga bilang gitu, mau Nancy Momolen. Saya pengen Nancy Momolen. Ya juga ya, Aita nggak kepikiran itu dari dulu, Be. Kenapa orang itu selalu pengen yang memikat wanita yang dekat gitu, yang udah ada kurang lihat gitu sehari-hari. Kenapa nggak yang nggak mungkin sekalian gitu? Namanya kayak siapa kayak gitu. Bu Megawati misalnya. Bu Megawati, Pupuan, aja Pupuan. Kayak gitu, kenapa aja harus si Lela anak kepala desa? Kayaknya nggak usah pakai pelet lah itu mah ya, gitu. Asal lebay nggak sih? Asal lebar juga kan, keluar duit. Kalau bayar, tapi cuman buat, tapi kan cinta mungkin jauh, susah. Ada make sense-nya kata Maneh, kalau misalkan itu works. Kalau ke orang kalau kayak ke si Lela itu ya. Kalau ternyata works nih, setelah saya datang ke dukun, ternyata works, ada make sense-nya nggak? Bisa dijelasin nggak secara logika? Oh, bisa aja, mungkin ya, nggak tahu ya. Kita kan nggak ngerti kondisi sebenarnya dia sama si Lela tuh segimana gitu. Apakah itu dia tuh emang nggak pernah menemui Lela, terus pengen Lela tiba-tiba mencintainya atau gimana gitu? Atau mereka teh kenal, sering ketemu di Karang Taruna gitu atau gimana gitu? Ini mah asumsi orang ya. Kan siapa tahu si Lela juga ternyata memang menyimpan perasaan, cuman karena dia perempuan dia menahan itu gitu. Sampai akhirnya mungkin di suatu ketika dia udah nggak bisa menahan rasa cintanya lagi, terus akhirnya dia mengungkapkan kepada si penyanyi itu, si Aku di situ. Bisa jadi kayak gitu kan? Bisa. Tapi orang punya penjelasan yang lumayan bisa masuk akal. Jadi nggak tahu Lelanya kayak gimana nih ya. Si Akunya ini teh, kalau kenapa dia datang ke dukun, coba kita analisa dulu. Kenapa dia datang ke dukun? Berarti dia kan minder. Ya. Iya kan? Dia datang ke dukun. Ya, karena minder. Setelah datang ke dukun, melakukan apa yang dukun lakukan, misalkan dia disembur tadi, dia jadi pede. Sugesti berarti ya. Jadi pede gue. Yang tadinya dia teh malu ngedeketin si Lela. Jadi berani. Karena pede nih cewek bakal cinta sama gua. Nah, gitu. Ternyata bener. Karena sudah menghilangkan ketakutan akan ditolak itu kali ya. Jadi dia lebih pede. Iya. Karena dia udah, pasti nggak akan ditolak nih. Kan saya udah pakai disembur sama. Sugesti berarti ya. Iya. Jadi sugesti kita. Berarti kita teh sebenarnya sebagai cowok kalau ngedeketin cewek teh harus bermodal pede juga kan? Iya sih. Iya. Haruslah. Iya kan? Iyalah. Cuman dia mah takut ditolak. Si Aku di sini mah takut ditolak. Jadi cara pecundangnya adalah datang ke dukun gitu. Kalau kata orang mah nggak usah sih, datang weh. Siapa tahu ceweknya mau. Siapa tahu ya. Iya, bener. Tapi kadang ada cewek yang udah nolak duluan dari sikapnya nggak sih? Ada banyak. Nah terus datang ke dukun, nah itu gimana ya? Gimana itu menjelaskannya kalau sampai jadi anjing si dukun itu bisa gitu? Hese aja, ada banyak faktor yang bisa logis kata orang mah. Masih ada banyak faktor yang bisa logis. Karena gini Jal ya. Ada ungkapan yang bilang kan jodoh di tangan Tuhan. Tapi kenapa mintanya ke tangan orang? Manusia, bener. Gitu. Ya yang tahu ya, kalau misalnya kamu Jal ya, misalnya meyakini itu, ya berarti kamu minta sama yang megangnya tuh biar lepasin dong jodohnya. Kan jodoh di tangan Tuhan nih. Lepasin dong. Kesayain gitu, biar saya aja sekarang yang menjaganya gitu. Bener. Nggak bisa. Ya kayak misalnya jodoh dan rezeki dan hidup mati ya dari tangan Tuhan kan gitu kan. Jadi kenapa minta rezeki ke lain kalau misalnya keyakinannya seperti itu gitu. Cuman kan mayoritas di kita kan orang-orang yang taat beragama ya. Iya kan? Ya harusnya meyakini itu. Kalau misalnya emang orang-orang di kita tuh benar-benar meyakini agama yang mereka pegang, ya harusnya mah profesi dukun tidak ada. Iya. Karena dia ada karena ada demand. Iya, betul. Produk jasa itu ada karena permintaan tetap ada. Betul. Jadi dia hanya menyuplai demand. Dia mah menyediakan. Terus mereka sekarang demand-nya kan nggak ada.
Ya, Terus karena orang-orang udah mulai ragu, Nah, ragu nih. Tindakan mereka adalah hukum, bukan nyantet. bukan nyantet, bukan juga pesugihan. Tinggal melipat gandakan duit sendiri kan sebenarnya. Iya. Terus apakah itu nggak semakin membuktikan? Iya. Makin membuat keraguan orang tuh dibenarkan gitu. Iya, sama ulah mereka sendiri. Iya. Terus kenapa mereka tuh tetap bersikukuh ya? Hanya tetap bersikukuh. Kayaknya kayak nabi-nabi yang diberi mukjizat juga kayaknya nggak pernah deh dia bilang ke orang-orang kalau saya tuh kayak misalnya siapa ya Ibrahim misalnya tadi mana bilang saya tuh pernah menghidupkan kembali burung yang sudah dimutilasi. Kayaknya nggak pernah gitu. Ya nggak sih? Kan mereka ngakunya itu tuh datang come from God gitu kan. Ya, si Masudin itu si ya. Iyalah Yang gitu di Jawa kan. juga bilang ini karomah dari Allah. Iya gitu. Berat ya kan orang jadi mau ngebantahnya juga ngomongin Allah gitu aja jadi gimana? Mungkin itu Jal. Mereka udah tahu senjata mereka apa. Self defense. Bukan. Tahu ketika mana udah bawa-bawa itu nggak akan ada orang yang berani Gitu. musik gitu. Karena mana udah bawa-bawa Tuhan nih. Sebenarnya bukan gak berani musik dianya, cuman takut murtad aja gitu orang. Tapi kan ada beberapa yang saya lihat kan mereka bilang ketika ada orang yang mengaku bisa melihat gaib pun sudah diragukan. Sudah diragukan keimanannya. Iya, Ustadz loh yang ngomong yang tiap hari baca Quran Ya, mungkin. Bener. Tapi mana pribadi percaya nggak sama fenomena ini gitu? Percaya yang mana? Apakah ini beneran trik atau percaya? Kan ada dua kubu lah, kita udah tahu lah ada dua kubu. Kalau nggak percaya gaib itu berarti sama dengan kita mengakui tidak percaya adanya Tuhan gitu. Malaikat kayak Karena Tuhan tuh kan gaib, ya. Ini mah ilmu orang. Nah, anehnya gini Jal, setan itu kan gaib. Ketika mana bisa ngelihat setan, itu jadi sesuatu yang nggak gaib kan? Kan yang tidak terlihat jadi terlihat, ibarat rahasia. Ketika mana tahu udah bukan rahasia lagi gitu. Jadi ya gaib itu akan gaib aja gitu. Betul. Kalau orang sih sama mereka yang mengaku masih saya nggak percaya sih. Yang mengaku bisa lihat ini. Ini kan ada beberapa ya, kasus nih. Terus yang sakti-sakti itulah. Saya kurang percaya sih. Karena kebal mungkin bisa dilatih mungkin ya. Kebal bisa dilatih. Mungkin bisa dilatih karena itu kan kekuatan fisik. Ada juga rawa rontek kan budaya kita. Debus Banten. Tapi lah itu ya nggak ngerti juga bisa ya. Bisa dilatih. Iya, cuman kan katanya kan dulu kalau itu tuh kan budaya itu kan hiburan. Betul. Jadi entertain gitu kan. Betul. Kalau ini kan udah bukan maksudnya entertain dong. Ketika Mane meyakinkan orang bahwa Mane bisa menyembuhkan sudah termasuk penyakit seseorang. Sudah termasuk apa ya, berita bohong, penipuan. Karena orang-orang medis pun kan tidak menjanjikan kesembuhan. Mereka tuh hanya mencoba upaya mereka. Obat-obat ini tuh sudah dites bisa menyembuhkan. Tapi pada akhirnya kan kita nggak tahu. Jadi Mane kesimpulannya nggak percaya sama yang kubu dukun. Ya, tapi kalau ngomongin sesuatu yang gaib, iya yang kayak misalnya ada itu ya mungkin ya percaya nggak percaya ya. Ada orang yang punya sihir gitu mungkin ada, cuman mungkin bukan datang dari God gitu. Mungkin bersekutu gitu. ya. Dengan Inggris. Anjing untuk menjajah. Kalau orang sebenarnya percaya gue, tapi untuk kali ini orang mendukung Marcel. Karena gini loh, sebuah kepercayaan itu harus diiringi dengan bukti lah, seenggaknya gitu. Dan logika, harus diiringi dengan logika. Ada beberapa yang emang masuk logika orang, yang kayak kata orang kemarin, orang pernah bilang, orang yang bisa nyantet, nggak seharusnya dia buka praktek. Dia mah diem aja. Kalau dia buka praktek, buat orang nggak masuk akal. Iya, pasti banyak orang yang ngincer dia tuh. Iya, jadi orang percaya ilmu itu ada. Orang percaya ada yang bisa
Ilmunya sebenarnya ilmu yang maksudnya tuh, namanya pernah tahu nggak ada yang kalau dipegang telapak kaki bisa tahu ini tuh sakit apa. Biasanya itu mah ini ya, Ilmu tradisional China medication. Nah, orang percaya yang kayak gitu. Kalau ilmu-ilmunya yang kayak gitu, lihat dari lidah, struktur lidah, bisa tahu penyakitnya apa. Karena bisa dipelajari kan yang Iya, kayak itu gitu. mah ada sainsnya. Ada sainsnya. Nah, yang kayak gitu-gitu sih orang percaya. Cuman kalau kalau untuk yang tadi yang ngelihat goib, gimana ya? Memang secara logika nggak masuk akal, Boy. Secara logika nggak masuk akal. Karena bayangin nih ada 2 dimensi nih. Mana kita hidup di 2 dimensi nih. Di 2 dimensi itu kan berarti panjang sama lebar. Gimana caranya orang-orang 2 dimensi akan menjelaskan tentang 3 dimensi sementara mereka nggak pernah lihat tinggi, ngerti nggak maksudnya? Ya kan? Nggak bisa sebenarnya. Secara logika gitu. Tapi kenyataannya kita berdua pernah melihat hantu SpongeBob. Gimana ini ngejelasinnya? Iya sih. Cuman apakah itu hayalan kita aja? mungkin bisa jadi hayalan. Bisa Tapi jadi berdua. kebetulan. Ya, cuma kan ada orang yang ngaku-ngaku setiap saat bisa melihat gitu. Berarti orang yang bisa melihat itu, orang yang ngaku bisa melihat, berarti kan dia yang masuk berarti ke dunia mereka. Wah, nggak ngerti nah kalau itu mah saya udah. Ini mah kan masalah kita mah, kasus kita mah dia yang masuk ke dunia kita, ngerti nggak? Kita mah tidak mencoba ke mereka, tidak mengakses gitu tuh. Ya cuma kan berarti itu aja bener aja. Maksudnya kenapa sih harus, kalaupun bener iya ternyata, kenapa sih harus SpongeBob gitu? Berarti kan dipengaruhi sama background pikiran kita kan? Iya, betul. Mungkin karena kita tahu SpongeBob gitu. Sama musuhnya Pac-Man kan hantunya gitu. Iya, gitu. Iya. Jadi emang ada tetap berdasarkan alam bawah pikiran sadar kita gitu. Sialnya teh kenapa harus berdua? Iya. Ya. Gimana coba aja ngejelasinnya aja. Iya, kalau orang itu sendiri juga yang sih, lihat, nggak tahu orang ya. ilusi gitu. Iya, Orang iya. itu ilusi orang gitu Iya, kalau orang sendiri. iya. Mungkin cuman kebetulan aja ya. Dan cuma sekali lagi. Atau mungkin cuman imajinasi. Iya, imajinasi. Dan cuma sekali soalnya. Iya, cuma sekali seumur hidup. Dan orang pun yang kentara banget mah cuman itu. Sisanya mah kayak ngedengar suara apa gitu, tapi padahal cicak lagi berantem ternyata di. Atau enggak kayak misalnya Mane pernah nggak lagi diem, tiba-tiba ngecek HP karena Mane ngerasa nggak denger notif. Kalau orang mah sering kayak gitu. Itu mah karena kebiasaan. Iya, bisa jadi karena itu Ya, suara-suara juga. banyak. Banyak penjelasannya Banyak lah. penjelasannya, banyak kemungkinan. Kemungkinan, posibilitas. Ya, gitulah. Susah sih ya kalau. Ya kalau misalnya emang yang fondasinya memang diajarkan untuk bahwa tidak boleh menduakan, ya jangan. Jangan, kata orang mah. Iya. Udah aja kan tadi kata mana orang setuju, yang kan pemiliknya Tuhan. Iya. Kalau mau misalkan sesuatu, ya minta ke pemiliknya dong. Iya. Ngapain gitu. minta ke sama-sama yang bukan ada di rumah itu gitu. Iya kan? Kayak minta pohon mangga. Anjing, itu di kepala aing bang. Aing mau ngomong itu sumpah. Iya, lanjutin. Pohon mangga, ada yang punya rumahnya. Heeh. Maneh masa minta Ke tetangganya. ke tetangganya? Atau bukan tetangganya, bahkan teman Maneh juga yang lagi pengen mangga juga gitu Iya, kan. gue aing pengen mangga. Aing pengen mangga itu, yuk ambil yuk gitu kan. Aneh kan. Iya. Ya gitulah. Oke, itu kesimpulannya. Jadi si lagu ini Ada ada pesan moralnya sih. ada moralnya tetap. Yang utama tetap ke Tuhan. Tapi sebaiknya dia adalah yang utama dan satu-satunya. Nah, satu-satunya. Itu yang sebaiknya. Jangan datang ke madu. Lagian ini kan lagu buat apa ya? Hiburan rakyat ini mah anjir. Iya, lagu Apa satir sebetulnya. Nyindir gitu. bisa jadi. Bisa jadi nyindir gitu. Iya. Jadi lagunya mah kita nggak nyalahin. Nggak nyalahin lagunya, cuman kita nyalahin perilaku orang-orang yang diceritakan oleh lagu ini. Ya, jangan datang ke dukun. Kalau udahlah, nggak usah. Nggak usah diterusin lagi. Oke, gitu ya. Untuk yang mau komen silahkan tentang dukun atau pengalaman kalian. Siapa tahu ada subscriber kita yang dukun aja, yang dukun. Oke, gitu aja. Kalau mau kalian gimana?